Eh, Selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum, dan masih akan membahas mengenai hukum ketenagakerjaan. Permasalahan di ketenagakerjaan yang tidak kunjung usai, yaitu mengenai pekerjaan paruh waktu atau outsourcing kalau lebih kerennya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi permasalahan ini angkat sudah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi banyak banget, beberapa kali ya, yang diajukan oleh Serikat Buruh Indonesia. Yang diajukan yaitu pasal 59, pasal 64, sebenarnya urut sih, 59, 60, 61, 62, 63, 64 itu banyak mengenai outsourcing. Judicial review-nya intinya yaitu bahwa pekerjaan outsourcing di sini merugikan karyawan, merugikan pekerja, merugikan buruh, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun di putusan terakhir, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 59 dan 64 tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang pasal pasal 59 dan 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Jadi buat kalian yang belum tahu outsourcing itu apa sih? Jadi outsourcing di sini pengalihan daya. Kalau lebih kerennya sih, ibaratnya saya memiliki perusahaan dan rekrutmennya perusahaan itu diserahkan ke perusahaan lain. Jadi saya sebagai perusahaan nanti untungnya banyak. Saya tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk melakukan rekrutmen terhadap pegawai saya di perusahaan saya, karena pekerjanya nanti itu hanya memiliki hubungan dengan perusahaan outsourcing aja. Saya sebagai user tidak memiliki hubungan dengan pekerja. Ketika ada permasalahan pekerjaan, ketika ada apapun yang dilakukan oleh pekerja outsourcing, itu nanti juga akan diselesaikan oleh perusahaan outsourcing sendiri. Dan saya sebagai perusahaan yang memiliki perusahaan tidak perlu memikirkan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu nanti sudah diurus oleh outsourcing, perusahaan outsourcing ya. Namun di sini banyak yang menyatakan bahwa hal tersebut melanggar, merugikan pekerja, antara lain ya, kerugiannya yaitu kekurangan menjadi karyawan outsourcing. Kerugiannya kalau Anda sebagai karyawan outsourcing di sini, yang pertama, tidak ada jenjang karir. Karena memang tidak ada jenjang karir, kalian kan tidak ada hubungan karyawan dan bos dengan user dengan tempat kalian kerja. Jadi kalian hanya memiliki hubungan dengan perusahaan outsourcing saja, perusahaan yang merekrut kalian saja, tidak ada hubungan dengan perusahaan usernya. Jadi jenjang karirnya otomatis juga tidak ada. Selain itu, kekurangannya yaitu kontraknya itu sebentar. Jadi masa kerjanya itu juga tidak jelas. Biasanya masa kerjanya 2 tahun. Enggak ditentuin seperti itu. Biasanya kalau misalnya outsourcing seorang satpam untuk pembangunan gedung, dan gedungnya selesai selama 1 tahun, ya kontraknya cuma 1 tahun saja itu. Jadi kontrak masa kerjanya kan tidak jelas, jenjang karir juga tidak jelas kan, karena hal tersebut tidak ada hubungan dengan user. Kesejahteraan kurang, karena saya yakin karena gajinya nanti tidak langsung diberikan dari saya user ke pekerja, karena masih melalui perusahaan outsourcing, nanti gajinya pasti juga ada pemotongan. Penghasilan terkadang sulit ditakar, diukur, kadang-kadang juga tidak tetap, namun sekarang sudah tetap ya, walaupun kadang-kadang juga sulit diukur. Dan untuk kelebihan, memang juga ada kelebihan, yaitu salah satunya untuk rekrutmennya tidak terlalu sulit, tidak sesulit kalian langsung melamar
ke perusahaan usernya yang langsung. Ketika kalian melamar di perusahaan outsourcing kan rekrutmen juga tidak terlalu sulit. Selain itu tidak terlalu memikirkan kemampuan kalian ya. Selain itu kalian juga akan mendapatkan pelatihan, itu plus-plusnya, tapi menurut serikat buruh masih banyak kekurangannya. Sampai sekarang masih diperjuangkan, masih di judicial review juga mengenai peraturan tersebut untuk dihapus pekerja outsourcing. Namun ya masalah kan tidak ada habisnya, permasalahan hukum tidak ada habisnya. Pembahasan undang-undang jika juga sempurna itu juga sulit ya. Jadi itu aja mengenai pembahasan outsourcing menurut undang-undang yang berlaku, dan ini pasti masih akan berlanjut dan bergulir terus. Dan saya pikir undang-undang ketenagakerjaan ini sudah tidak sudah waktunya diganti ya. Mungkin itu kan tahun 2003, mungkin waktunya ada pembaharuan lagi, karena pekerjaan-pekerjaan sekarang kan sudah banyak banget ya, banyak banget perkembangan dan perlu di cover juga. Jadi itu aja ya, sedikit pendapat saya, dan terima kasih.